Ya, lemparkan pertanyaan kepada saya. Oke, monggo, monggo, silakan. Ya, Tentang hal itu, ya tentang yang kemarin viral. Monggo, silakan. ya itu ada dua kubu lah eh, yang berbicara tentang Ya, penyalipan. Satu kubu yang mengatakan betul. bahwa penyalipan itu adalah rancangan iblis. Yang satu mengatakan penyalipan itu adalah rancangan Allah. Bagaimana menurut Betul. Om Ao? Baik. Saya mengawalinya tidak menurut diri saya dulu. Saya karena saya hidup di dalam dunia apostolik jadul, di dalam gereja jadul, ya. Jangan pernah memandang jadul itu sempit ya. Itu dulu ya background saya. Nah, begini, kalau ada pendapat dua, saya bertanya lagi. Kenapa perbuatan sang pencipta garis miring Jehovah, garis miring Jehovah, garis miring Allah itu kata orang Indonesia, atau garis miring Tuhan itu disetarakan dengan iblis? Itu pendapat yang sangat keliru dan sangat menghina Tuhan. Paham nggak maksudnya? Iya, oke. Kan rangkaian kalimatnya gitu kan, Om. Itu apakah rancangan Tuhan, apakah rancangan iblis? Kan jadi equal Ya, namanya. Setara kan kita obrolinnya. Betul nggak? ya, bisa. Kalau mau ngobrolin Tuhan dengan iblis, cara ngomongnya begini. Lihat saya. Itu rancangan Tuhan namun diganggu oleh iblis. Itu rancangan Tuhan tapi dirusak oleh iblis. Itu begitu cara ngomongnya. Betul nggak? Masuk akal, masuk akal. Cakep, cakep. Betul? Gitu loh. Karena memang Cakep, kerjanya cakep. iblis ganggu, rusak, apa ya gitu kelakuannya iblis kan begitu. Gitu loh. Ini udah keliru para apologet. Konsep antitesa tuh ya, Paman. Konsep antitesa kan. Betul. Betul, antitesa, betul. Jadi para apologet di dalam otaknya dia nggak menguasai filosofis teologis dasarnya. Maka itu terucap dari mulutnya, dibuatnya Tuhan kita ini setara dengan hal lainnya. Itu udah salah itu para pendeta itu. Gitu loh. Gak bisa merangkai kalimat begitu, setara. Ibarat kata nih orang Belanda menjajah Nusantara ini, dia buat setara dengan si pribumi. Nggak mau si POC. Jongos kamu jongos, kamu budak. Kan begitu. Ya. Kenapa bisa salah itu para rohaniawan khotbah-khotbah itu? Kenapa bisa salah itu? Karena dia nggak menguasai dasar iman Kristen itu. Itu satu. Oke, saya masuk ke materi. Begini, tentang penyalipan harus berangkat dari PL, perjanjian lama. Kenapa ada peristiwa penyalipan? Kenapa ada lahir Yesus Kristus lahir di anak Bethlehem itu? Dari kita PL, perwujudan kita PL. Baca Yesaya, tersirat semua di dalam PL kan. Bahkan yang langsung apa itu menceritakannya kan kitab Yesaya itu. Nanti kan begitu. Kan bahasanya PL itu kan nanti. Semuanya kan nanti. Sang Mesias itu begini, begono itu PL. Ya kan? Prediksi-prediksi, tafsir-tafsir dalam PL. Maka di dalam PB lah terwujud dan diwujudkanlah kisah-kisah di PL itu. Apa urusannya sama iblis, Pak Mantef? Betul? Oke, lanjut. Iblis menggoda, mengganggu, merusak, menyangkal, mempersulit, ya toh, ya yang kayak gitu-gitu, iya jawabannya. Namun bukan sebagai choice. Pilih buatan Tuhan atau buatan iblis, kan goblok. Siapa yang bikin? Tuhan kah? Iblis kah? Itu sama juga ngomong, siapa yang bikin? Gegen kah? Sudut pandang kah? Itu setara. Gegen sama sudut pandang setara. Sama-sama manusia biasa. Tuhan kita disetarain sama iblis. Goblok bener. Parah om. Teologianya orang-orang apologet.
Bahkan kalau ngerti itu sangat menghina, Om. Saya satu-satunya yang ngajarin di internet ini. Tanya ini siapa yang udah kenal sama lama. Jangan pernah mulut kita mengatakan seperti pihak lain yang mengatakan kita kan manusia, kita ini tidak sempurna. Itu kurang ajar. Dia menghina Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan baik adanya, sangat baik adanya. Itu bukan kalimat orang Kristen sejati. Kita kan tempatnya salah. Kurang ajar itu. Betul? Tef 28? Ya, bisa. Oke. Ya, kita anggap ini sebagai suatu pendahuluan, toh. Iya. Bagaimana kita Dia sekarang pendahuluan dengan salah. Pendahuluan dengan Iya, salah. oke. Itu nah, oke, sekarang kan sudah dibenerin lah katakanlah oleh Ya, ya. AO. Oke. Jadi, Ya. apakah kita bisa sekarang masuk ke peristiwa penyalipannya itu? Betul. Baik. Begini. Peristiwa penyalipan yang tertulis di PB. Sebetulnya PB itu adalah saksi mata tentang peristiwa-peristiwa di dalam dunia nyata pada hari itu tahun 2000 tahun yang lalu dan tentang terwujudnya PL. Ya. Pengikut Yesus itu beragama Jewish. Maka di dalam benaknya semua sebut saja semua para rasul, di dalam benak para rasul itu atau murid itu, para si nelayan-nelayan itu, termasuk Yudas Iskariot. Apa isinya dalam kepalanya? Akro jangan jawab, udah tahu. Sudut pandang jangan jawab dulu. Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, kita lihat dari ini ya, dari ketika peristiwa itu terjadi, para muridnya itu kan pada lari semua. Ya Kenapa kan? lari? Ya, Nah, coba oke. kenapa? Begini, Coba sudut pandangnya Om AO. bukan saya. Oh, oke. Gereja saya. Nanti saya berpendapat. Sesi terakhir saya berpendapat pribadi nanti. Oke. Gitu. Begini, sorry ya, saya terpaksa ngambil contoh konkret. Saya pinjam ya, ini terpaksa tentang kisah-kisah lokal ya, kisah-kisah lokal atau cerita-cerita kultur budaya yang gampang aja Indonesia. Begini, tahu kan cerita bawang merah atau si maling kundang dari Sumatera Barat, tahu kan ya? Paling kundang tahu. Ya, oke, baik. Kita pinjam saudara kita yang dari Sumatera Barat. Di dalam benaknya warga masyarakat Sumatera Barat kan udah tahu itu cerita maling kundang. Ya, Betul? betul. Saya pinjam aja etnisnya Paman Tef, apa aja sebut aja lah apa. Gitu loh. Ada Ya. nggak cerita-cerita tradisinya apa coba? Kasih tahu. Ya, anggaplah saya dari Sumatera Barat begitu ya kan. Nah, Paling oke. kundang. Kita ini ke paling kundang. Oke. Artinya rakyat Sumatera Barat udah tahu itu kisah, betul? Ya. Cerita-cerita dari nenek moyang. Lalu kan dia udah tahu tuh dari tahun 1990, 2000 apa tahun 2000 apa sih. Sekarang tahun 2025 si orang-orang Sumatera Barat lagi main-main ke mall, lagi main-main ke toko, lagi main-main ke apa itu alun-alun, orang bilang mata dia melihat, loh kok peristiwa ini seperti cerita maling kundang ya? Loh, ini jangan-jangan maling kundang ini yang ada di lapangan bola. Nangkep nggak apa yang saya kasih ilustrasi ini? Belum, karena Belum. misalnya seperti tadi ya Om AO bilang toh, ada suatu peristiwa di mall itu toh, ya kan, Iya, yang mengingatkan orang akan maling kundang gitu. Kira-kira peristiwa apa itu di mall itu gitu? perilaku manusia, Oh, perilakunya. Wow, ini orang kayaknya persis kayak maling kundang ini, kurang ajar sama ibunya, kan begitu. oke, ya, Artinya kenapa pada saat dia melihat peristiwa otaknya langsung otomatis berpikir maling kundang. ya. Oke, Karena dia orang Sumatera Barat. betul, betul banget. Silakan pinjam. Nah ini saya lihat di antara kita ini banyak yang Jawa.
Paman Gegen bisa tolong kasih contoh supaya lebih penonton lebih cepat nangkap dari suku Jawa. Tolong. Piye, Pak? Apa? Iya, kenapa Paman? Iya, jadi setiap orang sudah punya di dalam kepalanya, di dalam ingatannya. Bentar Paman, itu Gegen ditanyain tentang hal cerita daerah lah gitu kan. Ya, cerita daerah sukunya. Ya, apa? Cerita rakyat lah. Ya, betul. Cerita rakyat. Joko Tingkir, Joko Tingkir. Nah, orang Jawa udah tahu cerita Joko Tingkir. Lalu dia di dalam kehidupan hari ini suka ngeliat-ngeliat kelakuan orang atau peristiwa atau loh kok peristiwanya sama ya kayak cerita Joko Tingkir ya. Dalam hatinya si Gegen ini orang Jawa ini si Gegen. Paman, Itu begitu, Paman Tef. ini contohnya gini loh, itu kan misal Joko Tingkir kan dia pawang buaya kan Paman. Terus lihat video yang ada pawang buaya misalkan dari Thailand atau dari Australia dulu kan ada itu. Betul, Wah, itu kayak Joko betul, Tingkir kan gitu pemikirannya Paman. betul. Si Paman Gegen langsung otomatis di otaknya loh. Ini tontonan saya kayak kisahnya Joko Tingkir, bro. Gitu. Oke? Ya, ya. Dan Nangkep kita ya? bisa bilang misalnya kejadiannya itu di Bangkok lah katakan. Jadi, oh ini Joko Tingkir dari Bangkok gitu ya, bisa ya. Seperti itu. Boleh lah. Ah, meskipun nggak tepat, nggak apa-apa, boleh. Oke. Artinya kenapa saya katakan nggak tepat? Jangan dibawa tentang Bangkoknya. Kan saya bilang tabiat perilaku orang mau dia di Afrika mau di mana boleh saja. Namun kan tabiat perbuatan peristiwa Oke. yang kita tangkap. Oke? Ya. Nah, langsung saya masuk ke para rasul. Peristiwa Yesus disiksa di Via Dolorosa. Ya, manggul-manggul kayu, ya, langsung dibawa ke Bukit Golgota, dipakunya bahkan ditusuk di lambung, ya, dipaku di kaki, di tangan, di telapak, apa segala. Sudah tertulis di PL, betul? Betul? Eh, Sudah ada, Pak. Ada. ya, Ya, oke lah. nanti dikasih ayat-ayatnya. Ya. Oke. Ya, lanjut. Ini Paman Vincentius tahu itu ayat-ayatnya di mana itu. Terutama yang ada di kitab Yesaya. Nah, para rasul itu nontonin peristiwa manggul-manggul kayu dibawa ke dalam kehadapan Pontius Pilatus, dibawa ke Bukit Golgota, disiksa, dikasih mahkota berduri, lalu ditusuk lambungnya, dan itu tusuk lambung itu tandanya mati beneran. Kenapa itu? Secara medis dikatakan darah bercampur air, pasti manusia mati. Sudah tertulis di PL. Pertanyaannya, yang nonton itu udah tahu belum kisah itu? Jawabannya sudah. Namun yang kaget-kaget adalah si anak Betlehem itu. Terjadi di dalam diri anak Betlehem itu. Si orang Nazaret itu. Yang kita kenal Yehosua. Yang kita kenal apapun sebutnya. Yesus, Jesus, Yehosua, Iso, apa segala itu. Di dalam benaknya si Petrus, si siapa lagi itu? Si Matius lah, ya siapalah itu, lupa saya jadinya. Gitu loh. Ya. Jadi di dalam benak masyarakat 2000 tahun yang lalu nggak kosong melompong di dalam pikirannya. Tidak. Jadi mereka lah itu yang dikatakan saksi mata tentang cerita yang di PL itu ujuk-ujuk, kaget-kaget jadi wujud terjadi. Itu maksudnya PL. PB. Gitu loh. Nangkep nggak Om Tef? Ya. Jadi jangan dikira para murid itu kaget-kaget melihat Yesus itu terjadi. Enggak, dalam hatinya, aduh, ini yang saya pelajari dari dulu ya. Yang saya bacakan ya. Yang saya doa-doakan. Dalam konteks apa? Dalam konteks bimbingan iman Jewisnya. Ngerti nggak? Gitu loh. Boleh saya ini ya. Bebas ini. Kalau misalnya para rasul itu sudah punya gambaran ketika tentang peristiwa itu ya, Betul.
eh, mengapa ketika dari awal Yesus itu mengatakan bahwa nanti dia akan menderita, dia akan apa? Kenapa mereka itu tidak mau percaya? Begini, Bukankah Paman. sudah ada di dalam benak mereka bahwa itu Baik. sudah ada di PL? Oke. Sebetulnya saya udah kasih ilustrasinya itu tepat. Terpaksa saya harus bertanya ulang. Paman Tef kalau sungkan atau nggak enak mengatakan sukunya, saya tanya aja, di dalam dirinya Paman Tef ada kisah apa yang diingat dari kecil sampai hari ini? Sebut aja apa? Gitu loh. Apa ya? Ya Ya sebenarnya kalau cerita-cerita tradisional apa? ya ya cerita rakyat itulah. Ya apa? Apa? Ya maling kundang sih oke lah, maling Enggak, saya kundang. tadi nggak nangkep. Saya pakai maling kundang, saya bisa pastikan Pak Mantep itu bukan orang Sumbar masalahnya. Karena masalahnya cerita tradisional itu meresap di dalam hati orang masalahnya. Gitu loh. Pak Mantep tahu nggak orang Yahudi itu ya, sebetulnya di dalam bahasa akademis, PL itu sebetulnya sejarah masyarakat Yahudi, Paman. Masalahnya itu. Pak Mantep harus terima itu. Pak Mantep aja mengatakan ini adalah kitab suci, ini adalah Bible. Itu kata Pak Mantep. Gitu loh. Ya, Aslinya itu adalah dokumentasi tentang masyarakat Yahudi. Itu PL. Masalahnya di situ problemnya. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau Pak Mantep ingat-ingat cerita sukunya, lalu hari ini tahun 2025 sedang pergi ke sana kemari kan sudah meresap cerita sukunya. Terus tengok-tengok orang di lapangan atau di apa ya ketemu di jalan atau di pertokoan, loh kok kisahnya sama ya? Itu begitu. Jadi Pak Mantep itu melihat kelakuan orang nggak kaget. Benar kata kakek saya ya, cerita-cerita kakek nenek saya. Ada orang kayak gini ya bro. Itu begitu Pak Mantep. oke. Gitu loh. Ya, Paman Vincent mau kasih contoh dari etnisnya coba supaya kita cepat nangkap. Atau penonton yang lain silakan. Gitu loh. Ya. Jadi begitu Paman. Jadi harus memahami posisi seorang Yahudi, seorang Israel, yaitu siapa? Murid-murid Yesus itu. Gitu loh. Jadi dia tercengang, terkaget-kaget bukan dengan nol. Di dalam benaknya kosong melompong dalam otaknya enggak. Kaget-kaget, aduh. Ini yang selama ini saya sembayang-sembayang, baca-baca kitab Musa, kitab Yesaya, kitab apa semuanya itu. Oh terjadi bro. Gitu. Posisi para murid. Jadi di mana iblisnya? Di mananya ada peran iblis merancang penyalipan, di mananya? Ribuan tahun, coba periksa. Google itu, tahun berapa Musa menulis? Tahun berapa Yesaya, kitab Yesaya ditulis, coba. Oh, sudah jauh-jauh hari. Sudah ribuan tahun sebelumnya peristiwa Golgota. Maka itu terwujud. Ini Paman Gegen bantulah ini orang Jawa ini banyak cerita itu di suku Jawa itu. Ya kan tentang Satrio Piningit apa segala kan sudah ada. Gitu loh. Satrio Satrio Peningit, Sabdo Palon, Sabdo Palon. Nah, itu Sabdo Palon. Itu kan semua nenek moyang orang Jawa itu kan menanti posisinya. Menunggu cerita mitos-mitos itu yang diceritakan oleh nenek moyangnya Gegen itu. Tiba-tiba dia ketemu di mall. Peristiwa kayak gituan. Di dalam Mayo benak. Kinggong. Nah, itu loh. Maka di dalam pikirannya Paman Gegen itu, loh, kok kayak kakek saya dulu cerita waktu saya kecil ya, ini kelakuan ini orang. Itu gitu. Posisi para murid itu begitu. Ya. Jadi di mana peran iblisnya mau menyalibkan? Sudah ribuan tahun sebelumnya sudah diceritakan di dalam kitabnya agama Jewish. Siapa kitab? Siapa orang-orang yang agama Jewish? Murid Yesus. Betul.
nggak bisa dinafikan itu paman. Murid Yesus itu Jewish bukan Kristen. Bukan. Tapi Romo Patris berkata Katolik mereka, Bang. Itu nanti nanti dia itu ya silakan kalau saya sudah bukan kritik lagi itu sosok itu ya. Itu udah ngawur begitu. Jadi gini loh. Saya pernah ngasih tahu berapa tahun yang lalu, saya rasa Paman Vincent pernah tahu ya. Saya sadarkan orang. Jangan main-main di dunia internet yang rekaman ini. Jangan dikira kita membodohin orang, semua penonton kena bodoh kita. Enggak. Artinya kenapa? Dia bermain kata-kata. Pada saat dia diuntungkan dengan mulutnya ngucap Katolik, dia tekankan ini adalah agama Katolik. Dia bangun kesan itu, agama Katolik, gereja Katolik. Pada saat dia terpojok, dia katakan, itu kan maksudnya kata sifat. Itu licik, sifat licik. Paham nggak maksudnya? Gitu loh. Mulut dia ngoceh protestantisme, giliran menguntungkan diri dia pada saat dia ngucap protestantisme, tuh lihat itu orang-orang Protestan kayak gitu. Namun pada saat dia ke pojok, itu maksud saya kan kata sifat Protestannya, itu licik, sifat licik. Ya, jadi waspada kalau punya sifat licik jangan ditampilkan di dunia internet. Bukan kata sifat, Bang, gagasan dia bilang. Padahal nyerang organisasi terpojok, dia bilang pas terpojok dia bilang aku bukan nyerang organisasi tapi gagasan. Nah, iya. itu sifat licik keluar dari manusia. Manusia ini sudah biasa berbohong, sudah biasa mempecundangi teman SD-nya, teman SMP-nya, teman nongkrong di pos hansip, di RT-nya begitu, di hadapan 5 orang, 7 orang nongkrong, ngakal-ngakalin temen. Jangan dibawa di dunia internet, ribuan orang yang nonton dan punya kecerdasannya masing-masing. Saya udah sering ingatin itu. Hati-hati main di internet. Gitu loh. Ya. Jadi tuluslah. Jadi dunia internet ini sebetulnya ini betul-betul yang ditulis di Alkitab. Terekam dosamu nanti. Ya kan? Apa yang kau berbuat di dunia ini akan dibawa ke sana. Ini maksudnya. Kita dilatih dalam dunia sekarang ini. Gitu loh. Ya. Kelicikan kita terekam, kita nggak bisa bantah lagi di hadapan Tuhan Yesus nanti. Gitu loh. Ya. Udah kita pinggirkan dulu sosok itu. Ngawur itu orang. Ya, jadi jangan main kata-kata. Oke, lanjut Bang, lanjut. Ya, itu licik ya. Ingat, sampaikan pada orang yang kenal sama dia itu. Jangan licik bilang. Kalau dia bernarasi seperti itu, ya langsung ya. Kalau dia live langsung ngomong. Anda lagi mulut Anda ngucap Katolik, kamu mau maknai apa? Konsisten. Bilang begitu. Jangan mainkan itu kosakata Katolik. Ya. Pada saat mulut kamu mengucap Protestan, konsisten. Dari awal kita diskusi sampai akhir, kamu mau memaknai apa itu Protestan. Jangan licik. Gituin aja Vincent. Tahu ya yang saya maksud? Oke, siap. Nangkep ya? Ya yang saya maksud ya. Ya, nangkap. Jangan licik jadi orang. Kecuali kalau dia mau pakai Protestantisme, ya sampaikan dengan lengkap. Maksud saya ini adalah kata sifat ya bro. Maksud saya Katolik ini adalah kata sifat ya bro. Kan enak begitu. Jadi namanya nggak bermain kata-kata kan begitu. Betul nggak Vincent? Iya. Gitu loh. Jadi jangan buat rancu penonton. Gitu. Oke, kita balik lagi ke tema kita. Para penonton dan orang yang di room, buktikan nama saya mana rancangan iblisnya. Peristiwa Bukit Golgota sudah tertulis dan tersirat di PL. Lalu para saksi itu sambil nontonin Yesus manggul-manggul kayu salib yang dikenal dengan nama Via Dolorosa, dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, disiksa, dicambuk, dikasih mahkota berduri. Kan sudah tertulis dan tersirat di PL. Lalu ditonton sama orang, maka orang-orang yang nonton itu sudah dibekali dengan cerita-cerita itu. Gitu loh.
Maka di dalam hatinya, oh ini ya yang saya baca-baca kitab agama saya. Itu begitu perasaannya para murid. Sama seperti tadi saya contohin orang Jawa. Dia udah dapat cerita-cerita itu dari kakek neneknya. Gitu loh. Gimana Pak Mantep bisa cepat nangkep nggak ini ilustrasi dan pengantar saya ini? Iya, saya Repot ya. menangkap. Saya menangkap dan Ya, saya mengerti itu ya pandangan Om AO itu ya. ya, Ya, apologet. saya cuma mau berdiskusi, jadi bukan mau berdebat. Saya Nah, apa aja saya tampung di sini. Saya beda Pak Man. Ya, ya saya beda. Ya saya bukan apologet cemen, bukan. ya, oke. Tadi Om AO mengatakan bahwa di mana letak peran iblis dalam hal Ya, ini, ya kan? ya, Nah, kalau kita lihat di Alkitab kan di situ dikatakan bahwa apa iblis itu membisikkan kepada si ya. Yudas itu Baik, ya supaya ini. Jadi apakah bukan itu peran iblis? Nah, ya. baik, baik. Saya nggak paksa harus ingat ayatnya, enggak. Cuman saya iseng-iseng doang lah nanya. Kira-kira di kitab mana itu? Bantu. Siapa yang ingat penonton yang tadi dipaparkan oleh teman kita, Tef 28. Ada yang ingat nggak? Atau jatuhnya di mana kitabnya? Paman. Baik, Ya, bagus. Artinya apa? Kalimat tersebut yang tertulis itu namanya pendapat Daud. Kan Daud berpendapat tentang akan hal itu, bukan Tuhan. Mesti ngerti dulu standing position Alkitab itu apa. Jangan pernah Tef 28 berpikir seperti sejumlah agama-agama yang ada di dunia ini seperti itu. Ayat turun, nggak tahu dari pakai lift atau pakai eskalator turunnya. Nggak gitu. Semua kitab itu begitu. Matius juga kan Matius yang menulis. Matius mempunyai perasaan batin. Memaparkan dalam bentuk tulisan. Matius, Markus, Lukas sama itu semua. Nantinya baru digolongkan. Apakah dia kutip letter luck? Gitu loh. Apakah dia sedang berpendapat? Itu ada semuanya. Apalagi para rasul. Apalagi Paulus. Banyak sekali pendapat Paulus. Menanggapi masyarakat yang di kota Korintus. Menanggapi yang di Efesus. Di mana lagi itu? Ya kan? Di Galatia apa segala. Mesti ngerti dulu. Duduk permasalahan kalimat ayat-ayat itu. Oke? Nah, artinya kenapa? Itu pendapat dia tentang ada kuasa gelap. Gitu loh. Jadi jangan dikira ada peran iblis setara dengan Tuhan hadir di dalam bimbingan iman Kristen. Nggak ada. Gitu loh. Saya mau buktikan satu. Saya balik dulu ke PL. Kisah Adam Hawa. Saya tanya Pak Mantef, nggak apa-apa, salah atau apa nggak apa-apa. Kisah Adam Hawa itu pada jatuh dalam dosa, semua orang mengatakan iblis. Kisah itu ya di Taman Eden, betul Pak Mantef? Ya, ada yang mengatakan demikian. Semuanya, ya. Ya, oke. Tahu nggak apa sebetulnya? Coba baca ulang kitab itu. Nggak ada iblis di situ. Yang ada apa? Ular. Betul. Itu narasi orang yang pembaca. Nggak ada. Itu artinya kenapa? Kelakuan jahat, kelakuan menyimpang, kelakuan brengsek, kita berikan judul iblis. Dari mana kita bisa mengatakan itu iblis? Dari hasil dialog si binatang ular dengan si Hawa. Betul? Gitu loh. Ini orang nggak sadar ini. Kebiasaan. Inilah yang saya kritik dari awal, Paman Vincent. Kita nggak pakai cara berpikirnya para rasul kita. Kita nggak kenal para nenek moyang iman kita.
Gitu loh. Dipakai ya versi-versinya orang zaman sekarang. Itu iblis. Peristiwa Adam Hawa itu karena iblis. Nggak ada. Teologi jadul nggak pernah mengatakan itu. Binatang. Sesuai Alkitab. Nah, itu sama peristiwa Golgota nanti. Gitu loh. Jadi pendapat itu yang diterima paman Tef 28 ini adalah narasi-narasi si pengantar cerita sebetulnya. Tidak substansi kisah di Alkitab itu sebetulnya. Gitu. Jadi orang-orang seperti Tef 28 ini banyak korban sebetulnya Tef 28. Gitu loh. Korban khotbah orang, korban pengajaran orang. Gitu loh. Ah ini, lihat. Kitab apa ini? Lupa saya. Kitab. Ya ini Mazmur ditunjukkan oleh Betul. Om Vincent. Itu maksudnya apa Om Vincent? 41 ayat 9 itu. Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Oke, jadi maksudnya apa itu? Oke, baik. Begini, di antara kita ada yang mau bantu nggak sama yang nonton? Mazmur berapa tadi? 41 ya? Iya. Ya, oke. Tolong ketik di Google. Siapa penulis Mazmur 41? Tolong bantu. Google. Ya. Daud Bang, Daud ini Daud. Nah, itu begitu Mazmur cara. Betul, cakep. Itulah maknanya kita belajar. Tertulis yang kita berikan angka 41. Yang nulis Daud. Maka kita harus tahu dulu kenapa Daud mengeluarkan pendapat ini. Itu begitu, Pak Mantep. Konteksnya. Oke? Maka ini adalah perasaan rohani Daud itu menuangkan dalam tulisan seperti itu. Gitu loh. Kalau kita masuk ke ranah belajar secara teologi ya. Kalau nanti Tef juga harus bedakan ya. Paman Vincent juga. Kalau di dalam khotbah-khotbah nggak apa-apa. Karena khotbah-khotbah itu memotivasi orang. Bukan berteologi ya. Bukan sebetulnya. Ya khotbah itu. Ya nggak apa-apa memang begitu. Ya. Gitu. Tapi kalau mau berteologi ya harus seperti yang tadi saya sampaikan. Setiap kita baca, kita harus tahu dulu backgroundnya. Kenapa ada tulisan itu? Itu begitu. Ya. Ya gitu Pak Mantef. Ya, jadi semua ayat-ayat yang dikutip-kutip untuk memperkuat pendapat tentang ada peran iblis di dalam penyalipan. Itu tersangkalkan. Karena kenapa? Kita harus pegang dasarnya dulu. Kenapa ada peristiwa Bukit Golgota? Karena sudah tertulis ribuan tahun sebelumnya. Nah, itu begitu. Gitu loh. Itu kan pendapat di kemudian hari. Kita golongkanlah itu iblis. Itu karena iblis. Itu kan pendapat hari ini. Pendapat 4.500 tahun yang lalu nggak gitu. Gitu. Ya. Background saya dari gereja jadul. Maka itu jawabannya itu. Tidak ada peran iblis. Gitu loh. Ya. Nangkep Om Tef. Ya. Oke. Jadi dengan ini dikatakan bahwa peristiwa penyalipan itu adalah memang rancangan Allah. Begitu ya kira-kira Om Au. Betul. Kan sudah tertulis. Selalu di dalam peristiwa-peristiwa di PB 2000 tahun yang lalu kan PB selalu apa? Coba baca ulang PB nanti. Banyak sekali bahasanya, tulisan yang mengatakan sudah tertulis, ada tertulis. Itu maksudnya PL.